Aku mau pesen bebeknya 10 kilo buat minggu depan. Bisa ndak Pak? Nanti aku ambil hari Rebo kalau bisa, ujar seorang pembeli pada si pemilik peternak bebek mentah, yaitu Pak Najib. Oh bisa Pak, nanti saya siapin dulu ya. Dan nanti aku pilihin yang bagus dan masih seger-seger dan sehat pokoknya, jawab Pak Najib. Akhirnya si pembeli itu pun memberikan uang DP sementara dan dia akan melunasinya nanti di hari Rebo. Tak lupa Pak Najib pun memberikan nota pembayaran pada si pembeli itu, dan setelahnya pembeli itu pergi. Sementara Pak Najib kemudian dia pergi ke kandang dan memberi makan bebek-bebeknya. Tiba-tiba istrinya Bu Puji menghampiri dan memanggilnya untuk segera masuk ke rumah dan makan bersama. Pak Najib pun beranjak dan usai bersih-bersih dan cuci tangan, dia menuju ke meja makan. Pak Najib dan Bu Puji sepasang suami istri dan mereka sudah memiliki 2 orang anak. Yang satu sudah sekolah kelas 1 SMK bernama Danu, dan yang satunya masih kelas 5 SD yaitu Vivi. Pak Najib sudah mulai usaha ternak bebeknya dan telurnya udah sejak lama. Namun di desa itu ada 3 orang yang usahanya sama dengan Pak Najib, dan salah satunya ada yang sangat iri. Namun satunya lagi hanya biasa-biasa aja, tidak pernah iri sama sekalipun. Usai makan selesai, Pak Najib ini pamit mau mengunjungi rumah pelanggannya yang lain dan mau mengantarkan bebek untuknya, karena dia beli buat dijual Lamongan. Kala itu Pak Najib mengajak Danu yang kebetulan sudah ada di rumah dan segera membawa beberapa bebek dan memasukkannya ke keranjang dengan motor. Setelahnya, Pak Najib dan Danu pun beranjak menuju rumah pembeli yang tidak terlalu jauh. Namun ketika di tengah jalan, Pak Najib ini berpapasan sama Pak Jailani yang juga sama usahanya, dan kelihatannya Pak Jailani juga baru saja nganterin bebek ke pembelinya. Usai sekedar menyapa dan basa-basi bentar, Pak Najib lanjut lagi. Setelah sampai di lokasi, Pak Najib dan Dani menemui si pembeli dan menurunkan bebek-bebeknya dan memasukkan ke dalam kandang yang ada di samping rumahnya. Akhirnya Danu yang memindahkan bebeknya dari keranjang motor ke dalam kandang yang ada di samping rumah si pembeli. Dan setelahnya si pembeli ini membayarkan uangnya pada Pak Najib, dan si pembeli juga curhat sama Pak Najib. Saat itu si pembeli pun masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan duitnya terlebih dulu, sementara Pak Najib duduk di depan teras rumahnya. Beberapa saat kemudian pembeli itu pun kembali membawakan uangnya. Ini Pak uangnya, coba dihitung dulu. Iya Pak, saya hitung dulu ya. Sembari Pak Najib menghitung uang itu, pembeli itu curhat kepada Pak Najib. Katanya, dia kemarin nyoba beli bebek di tempatnya Pak Budi, penjual bebek yang satunya lagi. Dia kecewa karena ternyata baru semalam ditaruh. Esoknya bebek-bebeknya langsung pada sakit-sakitan, dan pas dimasak dagingnya kurang enak. Makanya, dia jadinya beli lagi di tempatnya Pak Najib saja, yang bebek-bebeknya benar-benar sehat dan udah jaminan enak. Makasih Pak, kalau Bapak sudah mempercayakan di peternakan saya, kata Pak Najib. Iya Pak, saya bakalan jadi langganan tetap di tempat Bapak saja. Pak Najib kala itu merespons wajarnya saja karena dia tak ingin juga menjelekkan usaha orang lain. Dia hanya bilang kalau mungkin Pak Budi ngasih makan ternaknya kurang teliti mungkin. Karena tidak mau gelendengi pedagang bebek yang lain, Pak Najib pun langsung berpamitan untuk pulang dan memanggil Danu yang telah selesai memindahkan bebek-bebeknya ke dalam kandang. Namun di dalam perjalanan pulang, Pak Najib kembali berpapasan dengan Pak Budi, dan Pak Budi kala itu menatap sinis ke arahnya Pak Najib karena dia tahu Pak Najib baru saja ke tempat orang yang pernah beli bebek di tempatnya, namun kini tidak lagi. Pak Najib masih mencoba menyapa ramah, namun Pak Budi begitu acuh seolah tidak mendengar. Akhirnya mereka pun segera melanjutkan perjalanan ke rumahnya karena hari sudah mulai menjelang maghrib. Beberapa saat kemudian, Pak Najib dan Danu pun akhirnya sampai juga di rumah. Saat itu mereka langsung gantian mandi dan akan beranjak pergi ke masjid sama-sama. Setelah selesai sholat maghrib, mereka sekeluarga pun makan malam bersama. Bu Puji sudah masak sejak sore kala Pak Najib dan Danu pergi tadi. Selesai makan malam, mereka semua duduk di ruang keluarga, nonton TV bareng dan ngobrol-ngobrol. Saat itu Pak Najib cerita soal ketemu dengan Pak Budi tadi sore yang acuh padanya. Danu menghela nafas lalu bangkit menuju ke dalam kamarnya dan lanjut mainan HP.
Sementara Pak Najib dan Bu Puji mereka penghasilan minggu ini dan menghitung keuntungannya. Setelah semuanya sudah direkap dan sudah selesai, mereka kembali ke kamar untuk tidur. Keesokan paginya, Bu Puji sudah menyiapkan semua makanan untuk sarapan mereka sekeluarga. Saat itu setelah anak-anaknya pamit pergi ke sekolah, Bu Puji minta diantarkan oleh Pak Najib ke pasar untuk belanja. Setelahnya mereka pun segera berangkat dan mengantarkan Vivi terlebih dahulu ke SD yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya naik motor. Karena Pak Najib juga kerjanya hanya di rumah saja, dia pun ada waktu untuk mengantarkan istrinya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di pasar. Kala itu, Bu Puji yang sedang belanja, dia berpapasan dengan Bu Ati, istrinya Pak Budi, yang juga sedang belanja di sana. Bu Puji mencoba menyapa Bu Ati, akan tetapi dia juga acuh, sama seperti Pak Budi sikapnya. Namun Bu Puji tidak terlalu memperdulikan itu. Setelah selesai belanja, Bu Puji dan Pak Najib pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Najib langsung ke kandang belakang untuk memberikan pakan bebek-bebeknya dan juga mengecek keadaannya. Beberapa saat setelah selesai memberi makan, Pak Najib santai di depan ruang tamu sambil mainan handphonenya, karena siapa tahu ada orderan pemesanan bebeknya. Sesaat kemudian, Bu Puji datang menghampiri Pak Najib dan dia cerita soal tadi ketemu Bu Ati, karena Pak Najib tadi di pasar nunggu di parkiran saja, jadi dia tidak tahu. Pagi itu Pak Najib yang menatap ponselnya mendapat banyak orderan, sehingga dia mencatat pesanan orang yang sudah pesan bebeknya. Beberapa saat kemudian, Bu Puji pun datang dan memberikan kopi yang sudah dibuatkan. Kita masuk ke sudut pandang dari Pak Budi. Sore itu, Pak Budi yang hendak pergi beli pakan bebek, tak sengaja dia berpapasan dengan Pak Najib. Sontak dirinya pura-pura tidak lihat dan acuh saat disapa. Pak Budi ini menduga Pak Najib barusan dari rumah seseorang yang kemarin pernah beli bebek di tempatnya, namun kini sudah tidak lagi. Dan Pak Budi pun langsung menduga kalau Pak Najib lah penyebab orang itu nggak beli di tempatnya lagi. Memang sudah sejak lama Pak Budi ini iri dengan Pak Najib, dan dia benar-benar ingin merusak usahanya Pak Najib, namun belum berhasil juga. Sudah beberapa cara dia lakukan, namun selalu gagal. Memang ternaknya Pak Budi juga tak jauh beda dengan Pak Najib, karena lokasinya juga lumayan luas. Bahkan bisa dibilang, dia ini bukan orang tak berpunya. Kala itu Pak Najib tetap menyapa Pak Budi dengan ramah, namun Pak Budi tetap cuek. Pak Najib pun hanya bisa bersabar dengan sikapnya Pak Budi itu. Sore itu setibanya di tempat jualan khusus ternak-ternak, Pak Budi membeli sedikit keperluan di sana, dan tak sengaja dia mendengar ada beberapa bapak-bapak yang sedang dongengan serius. Dan intinya Pak Budi ini dengar kalau mereka bercerita soal seorang bapak-bapak peternak ayam di desa lain yang katanya tiba-tiba serentak kena penyakit aneh dan ternaknya pada mati semua. Dan mereka menyimpulkan kalau orang itu kemungkinan kena kiriman santet oleh orang yang benci padanya. Mendengar hal itu, ide jahat yang baru saja kepikiran langsung terbesit di otaknya Pak Budi. Apakah dia harus pakai santet saja ya, biar Pak Najib ini menderita dan rugi usahanya? Ide bagus ini, gumam Pak Budi. Saat itu Pak Budi segera menyelesaikan belanjaannya dan segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, usai memberi pakan dan mengecek ke kandang bebeknya, Pak Budi pun masuk ke rumah. Dan malamnya ketika Pak Budi serta istrinya Bu Ati dan satu anaknya yang bernama Hendy sedang makan bareng, dan Hendy ini nyeletuk minta dibeliin motor PCX. Pak, beliin aku motor PCX, kalau enggak Aerox dong. Pak Budi yang mendengar itu langsung menatap Hendy. Bukannya motornya masih bagus dan layak pakai, kenapa harus minta baru lagi? Pak Budi pun menghela nafasnya yang sedikit degel sama anaknya. Pasalnya memang akhir-akhir ini pemasukannya Pak Budi mengalami penurunan. Namun si Hendy tetap ngedrel ini dibelikan, dan Bu Ati juga minta Pak Budi untuk belikan sajalah. Akhirnya Pak Budi pun nurut usai Bu Ati memintanya, namun tak pelak dirinya pun semakin pusing nantinya. Dan setelah selesai makan, Pak Budi menuju ke teras belakang cekongan berhadapan dengan kandang bebeknya. Kembali ke POV Pak Najib. Sementara di rumah Pak Najib, dia dan sekeluarga yang usai makan bareng, mereka santai di ruang tengah sambil nonton TV. Keluarga mereka begitu harmonis dan selalu ceria setiap harinya.
Danu dan Vivi juga aktif anaknya. Tak jarang mereka berdua menceritakan apa saja yang telah dilakukan di sekolah. Dan bedanya dengan anak Pak Budi, Danu ini meskipun anak Pak Najib yang bisa dibilang punya uang banyak, dia masih tetap berangkat sekolah pakai motor Supra andalannya. Supra bapak. Pernah ditawari untuk ganti motor, namun dia menolak. Sementara Danu ini hanya naik sepeda ke sekolahnya. Malam itu Pak Najib tiba-tiba saja nawarin sama keluarga kecilnya itu, nanti akhir pekan mau liburan. Liburan kemana? Karena sudah lama mereka tidak pergi liburan. Akhirnya semua sepakat karena kondisi sekarang masih sering panas. Mereka mutusin untuk pergi ke kolam renang aja, dan Pak Najib pun menyetujui hal itu. Di sisi lain, malam itu Pak Budi duduk di teras yang berhadapan dengan kandang ternaknya sambil menyeruput kopinya. Dia kembali kepikiran tentang ucapan bapak-bapak sore tadi. Namun dia bingung harus mencari dukun di mana, karena di tempatnya itu nggak ada dukun-dukunan. Segera saat itu Pak Budi meraih handphonenya dan menghubungi Pak Tarmin. Singkat cerita, usai menghubungi Pak Tarmin, ternyata dia tahu info soal dukun di daerahnya dan menyuruh Pak Budi untuk datang saja sekalian mampir main karena sudah lama gak ketemu. Dan akhirnya usai menentukan waktu, pekan depan Pak Budi akan mendatangi rumahnya Pak Tarmin di daerah tempatnya tinggal. Singkat waktu, pekan pun telah tiba. Pak Najib dan keluarganya pagi itu dengan mobilnya mereka berangkat menuju ke lokasi kolam renang yang ada di daerah lain. Bahkan Vivi kala itu kelihatan gak sabar banget pengen cepet-cepet nyebur ke kolam. Sementara di tempatnya Pak Budi, pagi-pagi itu dia izin sama Bu Ati akan pergi keluar daerah menemui teman lamanya. Dan dengan mobilnya, dia segera menuju ke lokasi Pak Tarmin yang butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Tak lupa, Pak Budi juga membawa beberapa uang cash karena setahunya jika minta sesuatu ke dukun pasti akan meminta bayaran. Usai lama di perjalanan, Pak Budi akhirnya tiba di daerah Pak Tarmin dan dia meminta Pak Tarmin untuk Sherlock. Usai kesana kemari, akhirnya Pak Budi ini sampai di halaman rumahnya Pak Tarmin yang ada di perkomplekan. Segera Pak Budi menyambangi rumahnya Pak Tarmin dan mengetuk pintunya. Beberapa saat kemudian Pak Tarmin pun datang dan membukakan pintunya. Bud, sudah sampai? Ayo masuk ke dalam. Pak Budi pun diajak masuk ke rumah dan mereka basa-basi. Pak Tarmin nanya bagaimana kabar usahanya Pak Budi di rumah, dan Pak Budi pun mulai sambat, ngeluh kala ditanya hal itu. Ayo duduk, silahkan. Saat itu Pak Budi pun disajikan beberapa makanan dan minuman. Kemudian Pak Budi pun langsung mengalihkan pembicaraan tentang di mana dukun yang Pak Tarmin kenal atau tahu itu, dan apakah Pak Tarmin mau mengantarkan ke sana. Tanpa menunggu lama, Pak Tarmin langsung mengajak Pak Budi saat itu untuk datang ke dukun dan dengan menggunakan mobilnya Pak Budi. Suasana di daerahnya Pak Tarmin ini komplek, ya memang dekat dengan pedesaan, jadi hawanya sejuk. Saat itu mereka memasuki gapura sebuah desa, dan desa itu masih kelihatan sedikit banget rumahnya, membuat Pak Budi heran. Padahal hawanya sejuk gini ya, kenapa nggak pada bikin rumah di sini? Namun Pak Tarmin bilang kalau kebanyakan di desa yang mereka singgahi kini isinya para dukun. Cuman memang kalau dilihat tidak seperti dukun, padahal di dalam setiap rumah pasti terdapat ruangan khusus buat ritual. Usai mobil parkir di depan rumah yang diarahkan Pak Tarmin, segera mereka turun dan menyambangi rumah itu. Tarmin, ayo silakan masuk. Pak Tarmin ini sudah kenal dengan si dukun yang bernama Mbah Sukmo, dan ketika Mbah Sukmo membuka pintu, mereka langsung diajak masuk. Jadi, saya datang ke sini mau membuat usaha pesaing saya itu hancur, Mbah, dan supaya ternak pesaing saya itu pada mati. Sedangkan usaha saya semakin maju dan banyak yang beli di ternak saya. Setelahnya dijelaskan, Mbah Sukmo paham dan mematok harga 10 juta untuk permintaan Pak Budi, dan Pak Budi pun menyanggupinya. Mbah Sukmo pun segera mulai ritual malam harinya, karena waktu itu mereka datang ke dukun saat waktu surup. Mbah Sukmo menatap beberapa sesajen dan menyalakan dupa. Setelahnya dia mulai bersemedi dan membacakan mantra-mantranya. Intinya, Mbah Sukmo akan mengirim sosok genderuwo untuk buat Pak Najib ini mengalami kelumpuhan dan sakit-sakitan.
Mbah Sukmo juga akan membuat ternaknya Pak Najib ini modar dengan genderuwo itu sekalian. Langsung Mbah Sukmo melakukan ritualnya. Dia juga mengambil sebuah jerami yang sudah dibentuk seperti bebek kala itu. Kemudian jerami itu dibakar di dupa yang menyala. Dan hembusan angin kencang malam itu sangat mencekam sekali masuk ke dalam ruangan ritual. Beberapa saat kemudian, terlihat ada sebuah gumpalan yang keluar dari dupa itu dan berhenti di sampingnya Mbah Sukmo. Perlahan-lahan gumpalan itu berubah wujudnya menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali, dengan kedua matanya yang merah menyala dan gigi taring yang panjang dan tajam. Lalu, Mbah Sukmo mencoba berkomunikasi dengan sosok genderuwo yang ada di sampingnya itu. Pak Budi yang melihat sosok itu langsung pucat. Tubuhnya gemetaran dan jantung berdebar kencang. Sementara Pak Tarmin yang sudah terbiasa melihat sosok-sosok yang menyeramkan itu tidak takut sama sekali. Beberapa saat kemudian, akhirnya sosok itu pun pergi, menghilang, dan meninggalkan bau busuk yang menyengat. Singkatnya, ritual pun selesai. Kemudian Mbah Sukmo lanjut lagi untuk pengelarisan usaha Budi. Mbah Sukmo mengambil 3 butir telur ayam mentah dan menjambi-jambinya. Lalu ketiga butir telur itu langsung diasapkan di atas dupa yang menyala. Kemudian setelahnya diberikan kepada Pak Budi untuk nanti mengubur telur itu di pekarangan kandang bebeknya. Usai paham dengan penjelasan dari Mbah Sukmo, setelahnya Pak Budi pun bayar maharnya dan langsung pamitan. Mereka berdua pun kembali ke rumahnya Pak Tarmin. Saat itu mereka pun akhirnya sampai di rumahnya Pak Tarmin tengah malam. Karena mereka sudah lama tidak bertemu, ya ngobrol-ngobrol dulu lah. Dan sambil minum kopi, namun kopi itu tidak bisa mengusir rasa kantuknya hingga akhirnya mereka beranjak untuk tidur di rumah Pak Tarmin. Apalagi besoknya Pak Budi akan langsung pulang ke rumah ke daerahnya. Esok paginya, Pak Budi pamitan dan berterima kasih sama Pak Tarmin dan dia langsung beranjak pulang ke rumah. Min, makasih ya, kamu sudah nganterin aku dan sudah ngasih tumpangan. Dan setibanya di rumah, Pak Budi ini gak kasih tahu istrinya kalau dirinya itu habis kirim santet dan melakukan pengelarisan. Tak lupa dirinya diam-diam memendam telur atau menguburnya yang dari Mbah Sukmo ke dalam tanah yang ada di kandang. Dan semenjak itu yang dia tunggu adalah kabar dari Pak Najib yang akan menderita dan soal usahanya. Sementara itu, di rumah Pak Najib, setelah pulang dari liburan, Pak Najib ini benar-benar lelah. Dia memutuskan langsung rebahan di kasur dan libur dulu ngurus kandangnya karena udah dihandle orang yang kerja di situ juga. Dan seharian itu Pak Najib benar-benar tidur dari malam sampai siang dan hanya bangun waktu sholat doang. Malam itu Pak Najib yang tidur karena kelelahan dia bermimpi buruk. Saat itu Pak Najib bermimpi didatangi oleh sosok genderuwo di dalam kamarnya. Sontak Pak Najib terperanjat ketika didatangi sosok menyeramkan itu. Kau akan menderita, Jib. Najib, siapa kau? Kenapa kau tahu namaku? Namun sosok itu hanya tertawa terbahak-bahak dan menghilang begitu saja dari hadapannya Pak Najib. Sampai akhirnya, saat itu juga Pak Najib terbangun dari mimpi. Kebetulan malam itu tepat sehabis Isya. Pak Najib pun hendak sholat Isya sekalian menenangkan dirinya dari mimpi tadi. Sementara itu semua yang ada di rumah ternyata sudah tidur karena mungkin kecapean. Akhirnya Pak Najib beranjak ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Saat itu dia dikejutkan dengan hembusan angin kencang melewatinya, dan itu membuat Pak Najib terkejut serta merinding. Beberapa saat kemudian, setelah selesai wudhu, Pak Najib segera menuju ke ruang sholat. Kala di ruang sholat, Pak Najib tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara langkah kaki yang ada di belakangnya. Akan tetapi Pak Najib masih tetap fokus sholat. Dan beberapa saat kemudian dia selesai sholat, Pak Najib pun mencoba ke depan. Ternyata tidak ada siapa-siapa karena dia kira ada anaknya atau istrinya tadi yang lewat. Dan Pak Najib pun kembali ke kamar untuk lanjut tidur. Akan tetapi tiba-tiba saja Pak Najib merasakan pusing sekali. Kepalanya saat hendak tidur lagi tuh kayak cekot-cekot gitu. Tapi Pak Najib maksa untuk tetap tidur. Esoknya menjelang sore dia sudah terbangun dan segera mandi biar segar. Dan setelahnya badannya udah agak enakan. Setelahnya Pak Najib menyiapkan pesanan untuk hari Rebo nanti dan menjelang maghrib akhirnya usai. Sementara itu, angin datang kembali
dari pekarangan rumahnya Pak Najib. Sesaat kemudian, Pak Najib juga terkejut kala mendengar ada suara bebeknya yang aneh. Tapi Pak Najib tidak terlalu menghiraukan itu. Seketika Pak Najib merasakan pusing lagi pada kepalanya. Dia pun beranjak masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat maghrib. Lagi-lagi, saat Pak Najib sedang sholat, dia mendapatkan gangguan. Kali ini, Pak Najib mendengar ada suara ketukan tembok seperti di Palu. Tapi Pak Najib tetap fokus dan tidak menghiraukan itu. Malam harinya, tiba-tiba pundak Pak Najib ini merasa berat sekali. Dan dia pun memutuskan untuk tidur lebih awal. Dan di dalam tidurnya itu, dia bermimpi sedang berada di kandang bebeknya. Dan dia kaget saat mendapati bebek-bebeknya pada terkapar tak bernyawa. Belum habis keterkejutannya, Pak Najib malah dikejutkan lagi dengan kemunculan sosok tinggi besar dari ujung kandang. Dan sosok itu menyerang Pak Najib sampai terpental. Dan saat sosok itu hendak mencekik Pak Najib, dia teriak, dan bersamaan dengan itu, dia langsung terbangun dari tidurnya. Dan itu baru pukul 12 malam. Dia pun benar-benar syok, dan ternyata itu cuma mimpi. Namun dia yang khawatir dengan kondisi bebek-bebeknya, akhirnya memutuskan bangun dan mengecek ke kandang untuk memastikan. Dan betapa terkejutnya lagi, Pak Najib usai mendapati beberapa sebagian dari bebek-bebeknya memang terkapar sudah tak bernyawa. Paniklah Pak Najib. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa jadi begini semua? Apa yang terjadi? Cemasnya sembari memegangi kepalanya. Dia langsung memandang ke arah di mana sosok itu muncul dalam mimpinya. Namun tak ada apapun di sana. Dia pun segera memunguti bebek-bebek yang pada mati dan mengumpulkannya menjadi satu. Namun saat itu, dia hendak keluar kandang. Sosok yang ada di dalam mimpinya itu berdiri tepat di depan kandang. Pak Najib pun langsung ketakutan. Pak Najib kaku tubuhnya, tak bisa digerakkan. Dan tangan sosok itu kemudian menyabet kaki Pak Najib. Dan dia terpental jatuh ke dalam kandang dan akhirnya dia pingsan. Singkatnya, Pak Najib ditemukan oleh Dani saat disuruh ibunya untuk mencari ke kandang. Dan Danu, maksudnya Danu ya, langsung meminta bantuan pada warga. "Bu, ibu!" Segera Bu Puji langsung menghampiri ke belakang rumahnya. Dia pun panik saat melihat Pak Najib terkapar di tanah. "Bapak saya pingsan di belakang, Pak. Bantu, minta tolong, Pak. Tolong." Pak Najib dibopong ke dalam rumah dan dia belum sadar-sadar juga. Bahkan sampai 2 hari kemudian. Setelah 2 hari Pak Najib baru sadar. Namun dia merasa kakinya tidak bisa digerakkan. Dia mendadak lumpuh. Pak Najib kemudian dibawa periksa ke sana kemari, dari satu dokter ke dokter lain. Namun masih sama, dia belum sembuh. Bahkan setiap malamnya, dia ditampaki sosok genderuwo yang menyabetnya. Suatu malam Pak Najib yang berada di kamarnya terbaring lumpuh itu tiba-tiba saja dia melihat ada sosok genderuwo yang berada di pojok kamarnya. Awalnya Pak Najib hanya melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam kamar. Dan perlahan-lahan asap itu berubah wujud menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Pak Najib juga mencium bau busuk yang menyengat ke dalam hidungnya. Saat itu sosok genderuwo tiba-tiba saja meniupkan ke arah perutnya Pak Najib, meniupkan sesuatu. Pak Najib pun ketakutan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali hingga akhirnya Pak Najib pingsan lagi. Pagi harinya Pak Najib yang terbangun tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan perutnya yang seketika membesar. Segera Danu pun menghampiri ke kamarnya Pak Najib. Dan dia juga kaget melihat perut bapaknya itu tiba-tiba membesar. Akhirnya dengan panik Danu pergi memanggilkan dokter untuk memeriksakan Pak Najib. Hari itu Danu dan Vivi pun akhirnya tidak berangkat sekolah karena cemas dengan bapaknya yang terus merintih kesakitan. Beberapa saat kemudian, Danu pun datang bersama dengan dokter untuk memeriksa Pak Najib. Setelah diperiksa akhirnya Pak Najib hanya diberikan obat pereda sakit supaya dia tidak kesakitan lagi dan obat sakit perut juga. Sementara Pak Budi, kini entah kenapa dagangannya jadi laris dan banyak sekali yang order bebek di tempatnya.
Pak Budi juga puas kala mendengar Pak Najib ini mendadak lumpuh dan sakit-sakitan, serta katanya banyak ternaknya yang pada mati. Semenjak saat itu, Pak Najib terus merasakan sakit perutnya di saat jam-jam tertentu saja. Bahkan dia juga sering didatangi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. 2 bulan kemudian, usai Pak Najib ini mengalami penderitaan dan dia menyerah dengan bantuan medis, akhirnya dia meminta Bu Puji untuk panggilkan orang pintar saja yang tahu soal-soal hal begituan. Akhirnya Bu Puji dan Danu pergi mencari seorang ustadz saja, dan setelah menemukannya mereka langsung mengajak Ustadz Asep ke rumahnya. Singkatnya saat itu Bu Puji dan Danu membagi tugasnya biar cepat. Danu memanggil para warga untuk datang ke rumah, sementara Bu Puji menyiapkan telur dan air rebusan daun kelor. Setelah doa-doa dibacakan, sosok yang ada di tubuhnya Pak Najib murka dan menyerang Ustadz Asep. Dan terjadi pertarungan, mencoba mengusir sosok genderuwo kiriman. Bahkan bebek-bebek yang masih sisa di kandang pada berisik. Terdengar juga suara ledakan dari atap rumah dan membuat semua orang terkejut. Ustadz Asep meminta para warga untuk tetap tenang dan membacakan doa-doanya. Setelah sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Najib itu dikeluarkan, Ustadz Asep kemudian mengambil 3 butir telur yang sudah disiapkan oleh Bu Puji. Satu persatu Ustadz Asep memutarkan telur itu pada perutnya Pak Najib yang masih membesar sembari dibacakan doa. Saat itu Pak Najib langsung teriak kesakitan karena sakit sekali pada perutnya, seperti terasa diremas-remas dan diputar kencang sekali. Wajah Pak Najib semakin pucat, tubuhnya pun kejang-kejang. Gebrakan pintu dan jendela di rumahnya itu membuat suasana mencekam karena hembusan angin kencang tiba-tiba datang. Beberapa kali Ustadz Asep memutarkan telur itu di perutnya. Telur yang pertama kemudian dipecahkan di sebuah wadah baskom yang sudah disiapkan. Saat itu yang keluar dari dalam telur itu adalah beberapa cacing yang jumlahnya banyak sekali. Sampai pada akhirnya, ketiga telur itu dipecahkan juga, di dalamnya banyak cacingnya. Perlahan-lahan perutnya Pak Najib itu kempes karena sudah didoakan tadi dan diruqyah. Sesaat kemudian, Pak Najib terlihat lemas sekali. Wajahnya sangat pucat. Segera saat itu Ustadz Asep memberikan segelas air putih yang sudah didoakan. Setelah meminum air putih yang sudah didoakan, Ustadz Asep itu kemudian Pak Najib muntah darah kental yang berwarna hitam kental pekat sekali. Namun akhirnya atas izin Allah Pak Najib ini berhasil disembuhkan dan otomatis santet itu kembali ke pengirimnya. Ustadz Asep menyarankan Pak Najib dan keluarga sering-sering membaca Al-Quran di rumah supaya rumahnya terbentengi dari gangguan-gangguan jahat. Namun Ustadz Asep tak menyebut siapa pelakunya. Setelahnya mereka juga berterima kasih dengan warga yang sudah mau bantu doa. Warga pun kemudian pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Ustadz Asep belum pulang karena masih ada yang harus diselesaikan dulu. Kala itu Ustadz Asep akan menyiramkan air rebusan daun kelor yang sudah disiapkan dan sebelumnya dicampurkan dengan garam krosok. Lalu air rebusan daun kelor dan garam krosok itu disiramkan di sekeliling rumahnya untuk memagari rumah sembari didoakan oleh Ustadz Asep. Sebelum pulang, Ustadz Asep juga berpesan untuk jangan balas dendam kalau tahu siapa pelakunya nanti. Dan kisah ini pun selesai. Terima kasih sudah menyimaknya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum.